وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'du. Yang saya muliakan sahibul walimah, keluarga Bapak Iwan Saputra almarhum, kemudian istri siapa namanya? Ibu Ida Farida beserta Ananda Nabil Basalamah Saputra. Mudah-mudahan Ibu Ida Farida beserta anak tercinta dan keluarga diberikan sehat walafiat, diberikan panjang umur, diberikan banyak rezeki mengakui, senantiasa dimudahkan segala urusannya. Nabil yang diakikahkan mudah-mudahan jadi anak yang soleh. Bocahnya agak mau keluar ya. Iya. Karena ini Ibu Nabilah janda, ini Ibu Nabilah janda kalau gitu ya. Ini Ibu Nabilah mumpung saya ada di sini nih. Ini mau pengen nikah lagi apa udah gak pengen nikah? Kalau pengen nikah lagi kita bacain Fatihah rame-rame. Gak mau? Iya. Gak mau sama sekali gitu. Berarti mau? Ya kita doain rame-rame. Satu Fatihah buat Ibu Nabilah. Mudah-mudahan Allah datangkan sosok laki-laki yang soleh, ganteng, kaya, rajin ibadah, dan Allah takdirkan menjadi suaminya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian yang saya hormati Bapak Ustaz Irwan Rojali, mudah-mudahan selalu sehat walafiat, berkah, selamat, panjang umur. Juga yang saya hormati Ketua RT 0 berapa ini? Ketua RT 04 masih hangat, masih baru. Kalau kayak ketan kan semua jengkol. Bapak Mukhlis beserta istri tercinta Ibu siapa namanya? Ibu Hius. Mudah-mudahan jabatan yang diamanatkan Allah untuk melayani masyarakat supaya diembankan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Menjadi RT yang soleh dan menjadi RT di dunia, nanti di surga jangan jadi RT lagi. Rezekinya dikasih lancar, umurnya dikasih panjang, urusannya dikasih mudah. Kemudian beliau keluarganya soleh dan solehah, sakinah, mawaddah warahmah, dan semuanya tetap rajin ibadah. Kemudian yang saya hormati orang tua kita, Bapak apa namanya nih? Bapak Ali. Semoga sehat, bisa berdiri. Bini masih ada bini? Kawin lagi terus bisa berdiri. Agak kuat. Kemudian seluruh bapak-bapak hadirin yang ada di luar maupun yang ada di dalam, semuanya pada sehat. Ibu juga semua pada sehat, panjang umur, berkah, amin ya rabbal alamin. Hukum dasar akikoh sama dengan hukum dasar kurban. Jadi hukumnya dari seluruh pendapat para ulama yang terbanyak adalah sunnah muakkadah, sunnah yang penting. Tapi bisa menjadi wajib bagi orang yang kelempengan pas waktunya, dia punya milik rezeki, duitnya bukan sekedar cukup tapi banyak, tapi dia belum mau melakukan akikoh atau dia belum mau melakukan kurban, diancam sama Nabi. Sehingga kata Nabi, fala yaqrabanna musallana, jangan deketi tempat sembahyang kami. Dengan kata lain, orang yang kelempengan punya milik rezeki lebih daripada cukup untuk makan, dan sama sekali dia belum berakikoh, sama sekali belum melakukan udhiyah atau kurban, tapi enggan untuk melakukannya, bisa jadi gara-gara itu sholatnya kagak diterima Allah, puasanya kagak diterima Allah,
ibadah-ibadah yang lainnya kagak diterima Allah. Gara-gara ngeremehin daripada udhiyah ataupun akikah. Dari sebab inilah jika orang yang mampu kemudian dia ada kesempatan, kalau nggak sempat, nggak keingetan ketika anak lahir, ditunggu sampai anaknya dihitan. Belum juga sempat karena duitnya mungkin belum ada, sampai anaknya dewasa. Masih belum ada juga pas kawin tuh pas nikah. Kalau dia anak kita potongin kambing 2 sekalian tuh baca marhab. Pak Ustadz sampai meninggal pun belum diakikoin. Bagaimana kalau itu? Kalau memang rezeki miliknya kagak ada, ya sudah, sebab tidak wajib. Jadi yang wajib itu bagi orang yang kelempengan punya duit, dapat gusuran umpamanya, atau dapat uang kaget dari mertua kena jalan tol umpamanya, dikirimin tuh buat mantunya atau buat anaknya. Kelempengan belum ada yang diakikoin, dikirimin duit 10 juta, beliin kambing 5 juta, yang 5 juta buat DP utang motor. Beres gitu, insya Allah. Kelempengan ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara, bentar nih kita akan melaksanakan Idul Adha. Pertanyaannya, Pak Ustadz, bagaimana hukum Idul Adha? Hukum kurban dengan akikoh, mana yang lebih dulu? Tentu yang lebih dulu akikoh. Kapan? Sejak anak kita dilahirkan, usia 7 hari, itu yang paling utama. Biasanya rata-rata orang kita usia kelahiran 40 hari. Itu pun kalau punya duit. Tapi kayaknya punya sih duit. Cuman dia belaga-laga kagak punya. Duit dari mana? Lah itu motor ada 4, jual 1. Beres nggak? Lah motor punya 4, aku kagak punya duit. Akikoh belum dikerjain. Nah, ini keliru namanya. Kecuali pas bini lahir boro-boro punya motor 4, 1 aja belum lunas. Nah, ini belum ada ketetapan harus atau belum mendapatkan perintah kudu akikoh. Kalau motor ada 4, jual 1, ya buat kambingnya buat lelaki 2. Kalau nggak bisa 2 sekaligus, ntar dikredit, dicicil. Ketika lahir 1, ntar sunat 1 lagi. Begitu. Nah, besok udhiyah nih, kurban, mana yang dahulukan? Kalau pengen mengambil kesunahan kurban, besok kita kurban aja dulu. Kurban besok punya milik rezeki. Akikoh belum, udah aja dulu, nggak apa-apa. Sampai dia mati nggak sempat akikoh, sudah terbayarkan dengan udhiyah. Paham ya? Jadi jangan dibikin repot nih. Mana akikoh korban yang lebih dulu? Kalau hukum dasarnya akikoh dulu. Bagaimana pelaksanaan udhiyah kurban dengan akikoh? Kalau udhiyah ataupun kurban hanya dikerjakan pada tanggal 10. Tanggal 10, 11, 12 sampai tanggal 13. 4 hari dari mulai hari Id, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 itu disunahkan untuk menyembelih hewan kurban. Kalau akikoh ya bebas. Sesudah tanggal 13, besok tanggal 14 di bulan haji, itu sudah dibolehkan akikoh. Perintah akikoh jadi waktunya luas. Luas. Kalau nggak sempat hari ke-7, hari ke-40. Kalau nggak sempat nanti pas khitan. Nggak sempat juga pas udah gede, pas nikah. Nggak sempat juga pas udah punya milik rezeki. Agak sempat juga sampai mati. Belum diakikahin, anaknya kelempengan, kerjanya enak, punya gaji. Akikahkanlah untuk orang tuh. Begitu. Paham ya? Begitu pula kurban. Selanjutnya para bapak-bapak dan saudara-saudara, para ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu hakikatnya daripada walimatul akikoh atau walimatun nasikoh. Jadi namanya ada 2. Ada namanya walimatul akikoh, ada namanya walimatun nasikoh. Kedua-duanya memiliki makna yang sama, adalah menebus
daripada anak yang terlahir ke alam dunia dengan 2 ekor kambing bagi laki-laki, 1 ekor kambing bagi perempuan. Kambingnya yang bagaimana? Yang memenuhi syarat. Saya ingetin nih, sekarang kan banyak akikoh yang di pinggir jalan tuh, yang suka ditulis tuh, dengan biaya 1.700.000 bisa akikoh. Terima matang, hati-hati jangan sampai ketipu. Kalau 1.700.000 kira-kira kambingnya gede apa kecil? Belum buat ngupain yang motong sama yang ngolang-ngolain. Awas nih. Itu akikoh kayak begitu tuh jangan dipercaya tuh. Kambing yang syaratnya cukup buat akikoh, kalau kambing Jawa itu yang umur 2 tahun, yang badannya gemuk. Umur 2 tahun badannya kancekan dembe. Bahkan punya penyakit PMK. Apa tuh PMK? Dia penyakit sawit, penyakit kambing. Iya, penyakit kuku, mulut, ya kan, kulit. PMK namanya itu. Buat akikoh ini berbahaya. Kenapa disuruh kambing yang bagus? Sebab kata Nabi, kurban, hewan yang dikurbankan, hewan yang diakikohkan, nanti untuk jadi kendaraan bagi si pemiliknya. Pertanyaannya, kalau kambing yang belum sampai umurnya, motor yang belum beres diservis, kira-kira begitu, ditaekin, kira-kira nyampe gak ke tujuan? Nyampe apa kagak? Atau motor, ya asal motor lah begitu. Kan motor kalau yang bagus harganya 30 juta kayak Nmax. Pokoknya sesuai standar harganya. Sekarang beli motor asal-asalan, gue yang penting hidup. Ya bener sih hidup, ntar mati. Ntar mati. Orang-orang udah pada nyampe istirahat, kita masih gojlek. masih apa namanya? Ngengkol aja ngengkol. Nggak lama lagi bannya bocor. Nggak lama lagi bensinnya habis. Tersiksa nggak kira-kira? Jadi untuk akikoh yang sempurna itu kambing, kalau kambing Jawa umurnya 2 tahun, kambing Jawa etawa 1,5 tahun, domba Garut 1,5 tahun, kambing gembel 2 tahun, itu baru cakep. Tentu harganya kalau kambing bagus paling dikit 2-4 juta ya, yang bagus tuh 2-4 juta itu normal tuh kambing. Nah, sekarang 3 juta 2, kira-kira kambing gede kecil? Buat akikah katanya. Diterima nggak tuh? Kalau syaratnya nggak cukup, kagak diterima. Kalau syaratnya kagak cukup, cuman hanya jumlah doang 2, kambingnya kambing sate, itu kagak jadi akikoh, jadinya sedekah biasa. Masih punya utang akikoh nggak? Masih tetap punya Paham Pak? Paham ya? Jadi maksud saya, kalau kita mau akikoh jangan sembarangan. Jangan berharap terima bersih gua mah, jangan. Kudu rapi. Kalau perlu kambing kita beli kemari, dibawa kemari. Panggil tukang potong. Tukang potong juga kudu yang ngerti, jangan main potong-potong aja. Ini niatnya akikoh. Kalau kagak bisa bahasa Arab, ngomong, saya niat akikoh untuk Fulan bin Fulan, lillahi ta'ala, baru dipotong. Ya kan, disaksiin sama yang mau akikoh atau yang keluarganya. Terus seluruh daripada dagingnya kudu disedekahkan sama jamaah. Itu yang benar, dimasak manis. Kan kalau kita akikoh di tempat-tempat yang lain, jeroannya hilang, dagingnya dikit, palanya kagak, dan ntar anak kita, motor kita buntu di sono. Paham ya? Jadi jangan udah hukum gampang, jangan digampang-gampang, jangan ngomong capek. Kalau capek nguliin tukang masak, beres urusan. Oh Ustaz, biayanya lah, kan tadi ngomong kalau kagak punya duit jangan maksain. Kan disuruhnya punya duit. Kalau pas-pasan jangan, nanti aja dulu dah. Kan disuruhnya punya duit. Cuma segini-gininya, motor jual 1 lagi. Beres enggak? Kalau buat anak kita sih. Buat anak kita insya. Begitulah singkat daripada cerita perintah daripada akikoh ataupun udhiyah. Cuman kalau kambing kurban disunahkan dimasak mentah. Bukan dimasak mentah, bagi-baginya mentah. Kalau akikoh sunnahnya, keutamanya dimasak matang. Kayak ntar nih
terima menikmati berkat. Alhamdulillahirabbil. Terus bapak-bapak yang punya darah tinggi, makan daging akikoh takut kambuh, enggak, udah dijampain, udah didoain, insya Allah darah tingginya hilang. Amin. Kencing manisnya waras, ya kan, kolesterolnya kagak naik standar berkat kambing kurban atau kambing akikoh yang sudah didoain, yang cukup syaratnya insya Allah membawa berkah. Kemudian hakikatnya kita berakikoh apa maksudnya? Ini lagi-lagi ajaran Allah, ajaran Rasulullah, supaya kita ingat akan rezeki yang diterima oleh kita. Wa idh ta'allana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Tadi kalau Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada kita nih semuanya, hambanya, jika kalian bersyukur atas segala macam nikmatku, la azidannakum, itu nikmat ditambahin lagi. Wala in kafartum inna azabi lasyadid, jika kalian kufur akan nikmatku, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangat pedih. Begini pemahaman para bapak, para saudara-saudara. Kalau kita udah berani dengan duit yang gak banyak kayak orang-orang, cukuplah kira-kira berkurban atau akikoh. Nanti bakal Allah kasih rezeki lagi, berikutnya bisa akikoh bulan berikutnya. Anak yang selanjutnya lebih hebat lagi, amin. Atau nih kita belum pernah kurban, besok di tanggal 10, di hari Idul Adha atau tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13, kita berkurban. Baru kali itu sanggup berkurban. Nanti udhiyah atau idul kurban berikutnya insya Allah dikasih rezeki lebih banyak. Sebab kenapa demikian? Karena kita bersyukur. Jadi Allah bilang la azidannakum, rezekimu aku tambah. Begitu pula nih poida parida, janda buat akikah anak, janda kaya ini. Amin. Kalau saya bilang kaya, amin kok. Kan tadi doanya insya Allah dapat suami lagi kaya, soleh, ganteng. Siapa juga mau itu. Terus kaya, soleh, ganteng. Jangan miskin, melarat, rebek, jelek, pendek, belek, buketek. Samping demen. Auzubillah. Tadi doanya bagus tuh. Kapan-kapan dikabul. Mau tahun depan, mau tahun depannya lagi insya Allah. Hah? Nyuruh. Kemudian para jamaah dan saudara-saudara hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi hakikat pertama, wujud syukur si orang tua atau wujud syukur orang yang melakukan udhiyah atau yang melakukan akikah. Jadi kalau kita banyak bersyukur, rezeki kagak bakal dikurangin. Kata Nabi, falyazdad, falyazdad, falyazdad. Rezeki nambah lagi, nambah lagi, nambah lagi. Amin. Punya motor satu, kita tetap rajin ibadah, sholat Jumat gak pernah ketinggalan, nanti bakal punya motor dua. Punya bini satu, kita rawatin tuh bini, gak pernah kita omelin. Kalau bini ngomel kita diam. Bini kita sayang, duit dari mana-mana kita kasih semua. Sayang sama bini, ntar nanti dikasih bini lagi sama Allah. Perempuan kagak denger, dia jangan denger. Pokoknya ditambahin terus, bener dah. Pokoknya urusan-urusan yang baik atas rezeki Allah, kalau kitanya banyak bersyukur, ditambahin terus. Kagak bakal dikurang-kurang. Kalau yang dikurangin yang mana? Yang kufur. Tahuan dapat gusuran, orang tahu semua gede, duitnya dapatnya banyak. Lebaran haji, RT ngata gini sih, kali motong sampi, kambing kayak yang kutet, kagak. Bangatan bener pelit. Iya umpama ini mah. Bener-bener orang sekampung sesumpah, sebab dapat gusuran boro-boro nongol ngelop kayak kelomang. Itu kan namanya kufur. Waktu miskin belum dapat gusuran, kumpul sama teman bareng-bareng. Pas punya duit mainnya pindah. Ternyata sumpah teman
atau sumpah saudara yang waktu dia miskin teman dia bergaul, pas udah punya duit jangan longok-longok. Kan sumpahnya apa? Kagak, mau ditipu orang. Kesel gak tuh? Dia waktu belum dapat gusuran mah kongko sama kita tiap hari ngobrol. Ya kita rokok sepotong bagi dua, saking dia gak punya. Pas udah punya duit mingser mainnya. Jauh. Iya, jauh. Dapat kabar ditipu orang duitnya. Investasi bodong. 100 juta ditipu orang. Nauzubillahimin. Ini banyak sekarang tuh investasi bodong. Bapak jangan percaya tuh Pak. Investasi bodong tahu kagak? Itu bunganya melebihi bank. Kalau kita nyimpan duit 1 juta paling dikasih bunga sama bank 1%. Jadi 1 juta paling 10.000, dia berani 10% alias 100.000. Bahkan berani 500%, 500.000. Siapa yang gak pengen Pak Ji? Orang yang pikirannya sempit, yang otaknya cuma taunya duit, duit dan duit, lah tanggung kalau 1 juta mah, mendingan 10 juta. Kata bininya, bang, kurang bang, tambahin lagi dah. 100 juta, 100 juta kali misalnya 1 jutanya gope, dikaliin 100 juta berarti itu. Hah? Sebulannya berapa? Iya 1.500.000 dikali 100 juta berapa tuh? Segitu dah. Hah? Gede kan bunganya ya? Masya Allah. Benar sebulan pertama dapat keuntungan. Ya kan kalau dikasih keuntungan sekali dari 100 juta nambah lagi 200 juta. 2 bulan, 3 bulan berikutnya bunganya kagak, duitnya orangnya mabur kemana mbuh. Lapor polisi, kata polisi ngapa dikasih aja kok. Nauzubillahimin. Lapor RT ya kan, kata RT punya duit malu kagak nongol-nongol loh. Miskin baru ke rumah gua, cari dewek. Kan begitu jadinya. Gara-gara apa? Kufur akan rezeki yang diberikan Allah Subhanahu. Makanya nih Mpo Ida Farida yakin dan percaya sesudah ini ntar rezekinya dikasih gampang kok. Bagaimana kagak mau ditambahin lagi? Mpo sedekah 1 pisang dibalas 10 pisang. Segelas air dibalas 10 gelas air. 1 besek yang disedekahin Allah balas dengan 10 besek. Lah kalau yang hadir 40 orang kaliin baik itu. Atau duit yang dikeluarkan untuk acara ini misalnya 5 juta. 5 dikali 700 kali lipat udah berapa duit kok? Masya Allah. Ini rezeki banyak banget nih kalau buat sedekah mah kagak habis-habis. Tiap pagi 2 malaikat turun, yang satu turun di sebelah timur, yang satu lagi turun di sebelah kulon. Cuman ini 2 malaikat doanya beda-beda. Malaikat yang turun di sebelah timur, ya Allah tambahin rezekinya, mudahin segala urusannya, sehatin badannya, orang yang suka sedekah. Terus malaikat yang ada di sebelah kulon juga mendoanya beda sama yang tadi. Ya Allah, buat orang yang gegitok legok, pantat kuning, pelit koret, medit bin buntut kasiran, bin pantat kutilang, umurnya dikasih pendek, badannya dikasih penyakit, rezekinya dikasih habis, anaknya dikasih sakit, kehidupannya kasih sengsara melarat dunia akhirat. Tuh doa malaikat yang ada di sebelah kul. Jadi doa malaikat di sebelah kulon buat orang yang pelit koret bin medit bin kegitok legok bin pantat ketilang alias bakhil. Yang malaikat di sebelah wetan ngedoain bagi orang-orang yang bersyukur banyak sedekah. Mau pilih didoain malaikat yang di sebelah wetan apa malaikat sebelah kulon? Pak, mau pilih didoain malaikat di sebelah kulon apa sebelah wetan? Sebelah wet. Makanya banyak bersyukur sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hakikat yang berikutnya daripada walimatul aqiqah adalah
kita disuruh memiliki akhlak, disuruh berterima kasih. Pertama disuruh terima kasih sama emak dan bapak. Ini si Nabil bocah ini disuruh kemari datang kagak mau datang. Ini jangan-jangan emaknya dulu waktu hamil ini ngidam kiok gimana ini. Iya kan kiok kalau ketemu orang ngelop ya. Tapi biarin dah. Dia malu sekarang, nanti udah dewasa mah paling pemberani. Amin. Pemberani untuk melakukan kebaikan dan kebenaran. Jadi hakikat yang berikutnya daripada walimatul aqiqah adalah kita diajarin sama Allah sama Rasulullah untuk terima kasih sama kedua orang tua. Orang tua udah guntingin kita 9 bulan dikandut-kandut tuh. Kemudian lahir, itu lahir juga berdarah-darah. Tuh emak kita ketika anaknya lahir jerit. Masya Allah, kenapa jerit? Masuk 3 on keluar 3 kil. Kan jerit. Kaget dia. Masuknya kecil keluar kan gede. Jerit emak kita. Berdarah-darah. Tapi dia masih sempat berucap alhamdulillahirabbil, anaknya selamat emaknya. Bahkan kadang-kadang begini, biarin dah gue mati nanti anak gue selamat. Ada orang tuanya kayak gitu. Inilah perjuangan orang tua. Makanya nih kita para anak-anak, kalau orang tua kita masih pada hidup, masih pada ada, hormati, cintai, muliain. Kalau orang tua kita suka makan durian, kasih durian seminggu sekali 2. Ya kong. Kagak kong ya, kagak. Kalau orang tua kita mau sembahyang kagak bisa jalan, boncengin, bawain bangku kecil untuk sholat Jumat. Ini mah jangan orang tua sakit, diharap-harap mati. Tanya, bagaimana bapak lu? Atau kakek? Bagaimana malu? Oh udah capek ngurusin, aku mati. Itu anak doraka yang begitu tuh. Ntar juga bakal dibalas sama anaknya. Padahal kata Nabi, celaka bagi kedua anak yang ketika orang tuanya salah satunya masih hidup, masih ada. Udah gitu sakit lagi. Malah diantep. Malah diantep. Ngurusin sih ngurusin. Cuman bekia-kia. Kenapa kita baik, kan anak mah banyak. Ini anak doraka nih. Dikatakan Nabi celaka nih orang. Celaka. Justru sumber keberkahan bukan ada pada para kiai. Sumber keberkahan bukan ada di para habaib. Tapi sumber keberkahan ada di kedua orang tua. Kita mau pergi haji bolak-balik 17 kali umroh, 17 kali haji. Itu orang tua kuburannya di lawak juga kagak tuh anak. Ini anak hajinya mardun, umrohnya ditolak Allah Subhanahu. Pinter banget ngaji, pinter banget ibadah, ahli tahajud, ustad lah dia. Tapi jarang setahun sekali ke makam orang tuanya. Sekalinya jarang di bulan lain ngajak RT mulis sama tukang ukur. Orang tuanya kuburannya mau dipindahin ke Sewan. Nauzubillahi. Ini makanya sumber keberkahan ada pada kedua orang tua. Baik orang tua kita yang masih muda ataupun yang muda, apalagi udah tua kayak begini nih. Ini orang tua tinggal satu nih. Ini anak-anaknya ada, anak-anaknya berapa biji? Ada, sehat. Nih orang tua masih doyan apa kok? Apa aja doyan ya? Tawarin. Pagi-pagi uduk, kalau bisa nggak usah beli. Antrin mbak, udah nyarat belum? Tungguin mbak. Ditungguin kagak balik-balik, udah 9 anak setan tuh anak. Bapaknya udah gila kali gue beli duduk, jam 9 belum pulang. Tungguin doang. Aduh, nih orang tua pagi-pagi beli nuduk. Kalau dia masih doyan nuduk mah. Tengare, zamannya ubi beliin ubi ya kong ya. Apaan lagi? Lihat, dokter begitu hebat merawat pasien yang sakit. Jawabannya orang udah dibayar Bang Haji. Lah kita ngerawat orang tua emang kagak dibayar. Wah Masya Allah, lebih mahal bayaran orang tua kepada kita ketimbang kita bayar ke rumah sakit buat 100 juta mahal gak buat dokter. Tapi lebih mahal orang tua kita bayar buat kita. Jangan dikira itu. Ini mah kadang-kadang perhitungan baik.
Nih kita dikandut-kandut 9 bulan, kalau dihitung sama duit kagak kebayar. Masya Allah, tabarakallah. Belum netain 2 tahun, apalagi yang anaknya romana gendut. Yang bocah romanya dilihat serap itu netenya paling kejam. Orang tua yang satu dinyot, satu dindot tetenya. Aduh, mana babanya kagak ngerti. Masya Allah. Ya anak kalau yang badannya gemuk itu netenya waktu orang gemas itu. Baik hampir copot itu kecil susu main itu dindotin baik. Itu nyusu sekali nyot kagak kebayar dengan uang. Bahkan kata ulama, andai kata kau punya kekayaan seisi dunia kau jual untuk membayar 1 tetes air susu orang tuamu yang kau minum, tidak akan dibayar, nggak bakal kebayar. Makanya dosa yang paling cepat dibayar sama Allah, yang cepat dibalas, durhaka sama orang tua, baik yang laki ataupun yang perempuan. Baik-baik itu. Dosa yang paling pertama, yang paling kontan dibayar, kagak pakai nungguin di kuburan, di dunia udah dibayar. Durhaka sama orang, baik durhaka ucapan ataupun perbuatan. Makanya nih, Bapak sekarang? Bapak Haji Ali udah haji nih. Belum. Palanya putih. Pak Ali nih, anak-anaknya nih semuanya kudu saya. Jangan bandanya baik dikerbutin, betul kagak? Orang tuanya rawatin. Itu insya Allah. Jadi wujud ataupun hakikatnya daripada walimatul akikoh, Allah mengajarkan kepada kita bersyukur sama orang tuh. Dalilnya apa? Anishkurli wali walidaika. Ini dalilnya. Anishkurli wali walidaika. Engkau pertama syukur sama aku. Sholat. Itu sholat syukur sama Allah tuh. Sholat, kurban, pergi haji kalau punya duit, ibadah, baca Quran, ngaji segala macam lah yang menyambung kepada Allah, itu bersyukur sama Allah. Kemudian wali walidaika, bersyukur sama emak sama bapak. Paling kagak bersyukur sama orang tua. Kalau belum bisa nyenangin orang tua, jangan bawa kabar yang kagak enak. Paham gak nih? Kita belum sanggup bagi orang tua 1 juta 2 juta gopek atau sekecilnya 200. Jangan bawa kabar yang kagak enak. Apa kabarnya kagak enak? Pas nyampe ke rumah, Mbak tolongin kita, Mbak, kita ketipu sama orang. Cadang unyang lo. Ketipu sama orang gara-gara minjem duit. Masya Allah. Kalau belum bisa nyenangin orang tua jangan dikirimin kabar yang kagak baik. Minimal orang tua nggak usah tahu kalau kita susah. Kalau kita kaya orang tua kudu tahu, tapi ini malah dibalik sih. Nggak orang Cikokol, nggak orang Cipetek. Senang aja, sepi kayak kuburan baru. Pas susah, assalamualaikum, baru nangis tuh bini. Anak yang perempuan baru nangis. Kata bapaknya, apa lo? Kita dipukul sama laki kita. Motor dibawa, mak. Ya nasib lu bagus amat lo. Kawin 2 biji-biji begini mulu. Udah kagak usah kawin, udah pulang aja ke rumah gua. Orang tuanya kesel kayak gitu ya. Habis susah datang bukan bawa kabar yang baik, kabar yang kagak enak. Jadi hakikatnya para jamaah, Bapak Ibu, saudara-saudara, daripada walimatul akikoh, kita disuruh bersyukur kepada Allah. Syukur kepada Allah, sholat jangan pernah ditinggal walaupun sakit. Terus bersyukur kepada orang tua, rawatin orang tua sebagaimana orang tua dulu pernah ngerawatin kita. Insya jangan bentak-bentak. Kalau punya duit jangan pelit. Itu mah dibalik sih, punya duit orang baik jajarin, orang tua minjem aja kalau boleh. Di sini ada gitu. Jangan. Nih anak yang soleh, anak yang baik, dia kaya, dia anggap baginya kekayaan dia adalah kekayaan orang tuh begitu. Terutama bagi anak laki tuh. Anak laki kalau dia sayang sama bininya, dia kudu lebih sayang sama emak dan bapak kandungnya. Sebab anak laki sorganya di kedua orang tuh. Bini sorganya di kaki suami. Makanya tidak ada hak, tidak dilarang kalau seorang suami bagi duit sama emaknya, mau minta izin kayak sama bininya, mau kagak bebas. Kecuali bini mau bagi mertua atau mau bagi mana-mana izin. Bang, ini saya punya duit 1 juta
buat Maya soalnya mertua, kata lakinya jangan 1 juta gopek, emak berdua kebagian gitu, bagi dulu. Jadi emak kita gopek, mertua gop, begitu, paham, begitulah. Jadi anishkurli wali walidaika, bersyukurlah kamu kepada Allah dan kepada kedua orang tuh, wajib nih. Kenapa ya Allah? Ilayyal masir, sebab kamu bakal pulang mempertanggungjawabkan apa-apa yang pernah kamu perbuat di alam dunia. Kamu berbuat baik, aku akan balas pula kebaikan. Kamu berbuat buruk, akan aku balas pula keburukan. Begitulah para jamaah dan saudara-saudara hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sepertinya cukup apa yang saya sampaikan. Kalau mau diceramain lagi sampai subuh atau beres. Tentang rumah janda katanya ceramah lama bener. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Qoida Farida, anaknya Nabil dan keluarga besarnya disehatkan, diberkahkan, diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Segala apapun yang dihajatkannya dikabul. Kemudian kita pula yang hadir, mudah-mudahan istri, anak-anak kita semuanya Allah jadikan orang-orang yang ahli ibadah, banyak bersyukur kepada Allah. Kita termasuk anak-anak banyak berterima kasih kepada kedua orang tua kita, sayang kepada keluarga kita insyaallah. Dan mudah-mudahan besok Idul Kurban kita walaupun hanya kambing 1 bisa berkurban. Amin. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Limasyayikhina wa masyayikhina wa limu'allimina wa liman haqqun 'alaina wa liman ahsana ilaina wa li jiranina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al wa awsil wa taqabbal sawaba ma qara'nahu min al-Qur'anil 'azim wa mastaghfarnahu wa ma halalnahu wa ma sallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadiyatan wasilah wa rahmatan nazilah wa barakatan syamilah khususan ila hadrati ya ahlal qubur min ahli hadzal bait wa jami' ahli al-qubur abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhina wa mu'allimina wa liman haqqun 'alaina wa liman ahsana ilaina wa jami' ahli al-qubur min al-muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min ahli tiqaqal wa inna makana min masyariqil ardi ila magharibiha fi bariha wa bahriha biyamniha ila shimaliha. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afanhum wa akrim nuzulahum wa wasi'man lahum wa nawwir qabrahum wa taqabbal hasanatihim wa kaffir sayyi'atihim wa adkhilhum al-jannah wa 'a'idhum min 'azabil qabri wa fitnatihi wa min 'azabil nar. Allahumma ij'al qabrahum rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahum khufratan min khuffarin niran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'al li Nabil min auladin salih. Allahumma ij'alhu min ahli al-'ilmi wa min ahli al-khair wa min ahli al-'ibadah wa min ahli al-Qur'an wa min ahli al-sadaqah wa min ahli al-taqwa. Allahumma ij'alna wa iyyahu min al-muflihin min al-salihin min al-muhsinin min al-muttaqin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alhu min ibadikas salihin. Allahumma ij'alhu min ibadikal mukhlasin. Allahumma yassir lana wa iyyahu ila ziyaratil awliya wal ulama wasyuhada was salihin wa ila ziyaratil haramain fi hadhihi sanati aw fi kulli sanah wa tawil a'malana wa a'malihi washfi murdaya wa murdana wa murdal muslimin bi rahmatika ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Sama-sama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.